Om Swastiastu. Halo anak-anak semua, bertemu lagi bersama Miss Nila. Pada kesempatan kali ini di pelajaran biologi, Miss akan lanjut materi mengenai ya. Ada di slide loh ya materinya yang akan kita pelajari. Nah, anak-anak apakah pernah melihat gambar ini? Pasti pernah dong ya, bentuknya seperti payung-payung ini ya. Nah, ini adalah jamur. Jadi, pada video kita kali ini, Miss akan membahas mengenai kingdom fungi ya, atau kingdom untuk organisme jamur. Baiklah anak-anak, Miss akan lanjutkan. Oke, untuk mengenal lebih dekat mengenai jamur, Miss akan membahas ciri-ciri umum jamur ya, dari segi ukuran dan bentuk tubuh, struktur dan fungsi tubuh, cara hidup, habitat, dan reproduksi jamur. Nah, dari gambar ini anak-anak bisa melihat ya, ada jamur berukuran mikroskopis atau dia mikro ya, ukurannya sangat kecil, sehingga untuk melihatnya perlu bantuan alat yaitu mikroskop. Ada jamur yang berukuran besar atau makroskopis. Jadi dengan mata langsung pun kita bisa lihat. Nah, ada juga jamur uniseluler. Ya, uni itu satu, seluler itu kan sel, berarti dia memiliki satu sel. Sedangkan multiseluler, multi itu banyak, jadi dia berbanyak. Nah, ini ya anak-anak bisa lihat contoh dari jamur mikroskopis uniseluler yaitu Saccharomyces cerevisiae. Untuk jamur mikroskopis multiseluler ada Penicillium sp. Untuk jamur makroskopis multiseluler, salah contohnya itu adalah jamur kuping atau Auricularia polytricha dan jamur merang Polvariella fulvacea. Nah, bentuk tubuh buah jamur itu ada yang bentuknya payung, berbentuk kuping atau telinga, maupun berbentuk bulat. Marilah kita bahas ukuran dan bentuk tubuh jamur. Nah, seperti yang Miss sudah sampaikan tadi ya, dari segi jumlah sel, nah ada yang bersel satu atau uniseluler, nah ini dia berukuran mikroskopis, contohnya Saccharomyces. Adapun yang bersel banyak atau multiseluler, itu ada yang berukuran mikroskopis dan ada pula yang berukuran makroskopis. Nah, adapun untuk jamur ya memiliki bentuk tubuh yang bermacam-macam. Ada yang berbentuk oval, berbentuk benang, dan ada pula yang memiliki tubuh buah. Nah, tubuh buah ini adalah bentuk dari jamur yang bisa kita lihat secara langsung dengan mata. Tubuh buah pada jamur multiseluler itu ada yang berbentuk seperti payung, mangkuk, kuping, tengah lingkaran, maupun berbentuk bulat. Nah, struktur dan fungsi tubuh. Nah, jamur ini merupakan organisme eukariotik dengan dimensi sel yang disusun dari zat kitin. Nah, apa itu organisme eukariotik? Silahkan kalian bisa sampaikan di kolom komentar ya nak ya, sambil kalian mengingat lagi istilah mengenai prokariotik dan eukariotik. Lalu ingat lagi ya, ini perlu kalian pahami bahwa dinding sel jamur itu tersusun dari zat kitin. Jamur tidak memiliki klorofil ya anak-anak, sehingga jamur tidak dapat melangsungkan proses fotosintesis. Jamur multiseluler itu memiliki sel-sel memanjang yang disebut dengan hifa. Jadi ada struktur yang bernama hifa ya anak-anak. Jadi ini nama atau istilah yang terkenal di jamur ya, hifa. Nah, hifa pada beberapa jenis jamur itu memiliki sekat antar sel yang disebut dengan septa. Nah, jadi hifa yang bersepta itu disebut dengan hifa septat. Namun, ada juga beberapa jenis jamur yang hifanya tidak memiliki septa, yang disebut dengan hifa tidak bersekat atau hifa zoonositik. Kumpulan hifa yang bercabang-cabang itu akan membentuk struktur yang disebut dengan miselium. Jadi, kumpulan hifa-hifa ini akan membentuk yang namanya miselium. Dari segi fungsi, ada miselium yang berfungsi menyerap makanan, yang disebut dengan miselium vegetatif. Sedangkan miselium yang berdiferensiasi membentuk alat reproduksi disebut dengan miselium generatif.
Nah, pada miselium vegetatif ya, pada jamur tertentu biasanya dimiliki oleh jamur yang bersifat parasit, terdapat hifa khusus ya yang disebut dengan haustorium. Nah, haustorium ini berfungsi menembus dinding sel inang dan menyerap sari makanannya. Nah, ini struktur jamur yang bisa anak-anak lihat ya. Kita ambil contoh di jamur multiseluler atau bersel banyak. Nah, ini kebetulan yang berbentuk payung. Jadi kalau kita perbesar ini kita bisa melihat bagian hifa ya, ini kita bisa melihatnya melalui mikroskop. Kalau diperbesar supaya lebih jelas, ada bagian septumnya, sekatnya, dan ada nukleus, inti selnya. Nah ini dia ya hifa, lalu ada kumpulan hifa, miselium, ada struktur reproduktif yang bisa menghasilkan spora. Nah ini ya, di jamur yang berbentuk payung ada struktur tutup jamurnya atau bagian payungnya ini ya. Lalu ada bagian cincin, ada lamela. Kalau di bagian ini kita perbesar, kita bisa melihat ada hifa, septa, dan inti selnya. Serta ini kumpulan hifa yaitu miselium. Nah di gambar ini kita bisa membedakan ya mana hifa berseptat atau hifa yang memiliki sekat. Nah ini dia, ada septumnya, ada sekatnya ya. Dan hifa yang gambar B ini adalah hifa zoenusitik, yaitu hifa yang tidak memiliki sekat. Sedangkan ini kita bisa melihat struktur yang bernama haustorium, ya hifa khusus yang berfungsi menembus dinding sel inang dan menyerap sari makanannya. Baiklah, Miss lanjut mengenai cara hidup. Karena jamur tidak memiliki klorofil, maka jamur tidak dapat melangsungkan proses fotosintesis. Jamur hidup menyerap zat organik dari lingkungannya. Karena dia tidak bisa membuat makanan sendiri, maka jamur disebut bersifat heterotrof, yang memperoleh zat organik dari hasil sintesis organisme lain. Nah, berdasarkan cara memperoleh makanannya, jamur ada yang bersifat saprofit, parasit, maupun mutual. Mari kita bahas ya mengenai cara hidup jamur. Nah, ini gambarnya. Contoh saprofit misalnya Gymnophilus. Contoh jamur yang bersifat parasit misalnya Ustilago, dan jamur yang bersifat mutual contohnya adalah Mycorrhiza. Kira-kira kenapa Gymnophilus disebut saprofit, Ustilago disebut bersifat parasit, dan Mycorrhiza disebut bersifat mutual? Silahkan sampaikan di kolom komentar ya anak-anak ya. Nah, Miss akan bahas jamur yang bersifat saprofit memperoleh zat organik dari sisa-sisa organisme mati dan bahan tak hidup, misalnya daun dan kertas. Sehingga jamur ini di ekosistem itu akan berperan sebagai dekomposer. Adapun jamur yang bersifat parasit memperoleh zat organik dari organisme lain. Jamur dengan sifat ini merugikan organisme inangnya ya, karena jamur yang bersifat parasit ini menyebabkan penyakit. Adapun jamur yang bersifat mutual ini hidup saling menguntungkan dengan organisme lainnya. Misalnya jamur yang bersimbiosis mutualisme dengan ganggang hijau biru membentuk lumut kerak. Nah, jamur memperoleh zat organik dari ganggang, sedangkan jamur itu membantu ganggang menyerap air dan mineral yang akan dibutuhkan ganggang untuk melangsungkan proses fotosintesis. Masuk pada pembahasan mengenai habitat. Nah, habitat jamur berada di lingkungan yang beraneka ragam. Pada umumnya, jamur berada di lingkungan lembab dan pH yang rendah. Beberapa jenis jamur ada yang hidup di lingkungan asam dan ada pula yang di lingkungan dengan konsentrasi gula tinggi. Jamur juga dapat hidup di lingkungan ekstrim, misalnya jamur yang bersimbiosis dengan ganggang membentuk lumut kerak. Selain itu, beberapa jenis jamur ada yang hidup di dalam tubuh organisme lain. Nah, ini dia ya contoh dari lumut kerak atau lichen ya, di mana jamur itu bersimbiosis dengan ganggang hijau biru membentuk lichen atau istilahnya lumut kerak. Nah, lumut kerak ini biasanya disebut dengan organisme pionir. Apa itu organisme pionir? Bagi yang tahu silahkan tulis di kolom komentar ya anak-anak. Bisa akan lanjut pembahasannya dulu mengenai reproduksi jamur. Nah, jamur dapat bereproduksi secara aseksual maupun seksual. Reproduksi aseksual berlangsung dengan pembentukan kuncup atau tunas pada jamur uniseluler, pemutusan benang atau hifa
hifa pada jamur multiseluler dan pembentukan spora aseksual. Nah, pada proses fragmentasi atau pemutusan benang atau pemutusan hifa, setiap patahan hifa akan tumbuh menjadi individu baru. Nah, reproduksi aseksual pada jamur ya bisa menggunakan spora juga, yaitu Sporangiospora dan Conidiospora. Nah, spora aseksual ini sebenarnya ada dua jenis, ada zoospora dan aplanospora. Zoospora itu adalah spora berflagel yang dapat bergerak dan dimiliki oleh jamur air. Sedangkan aplanospora itu spora yang tidak berflagel dan tidak bergerak. Nah, contoh aplanospora inilah Sporangiospora atau yang bisa disingkat spora dan Conidiospora atau yang disingkat conidia. Adapun reproduksi jamur secara seksual itu dilakukan dengan spora seksual yang dihasilkan secara singami, penyatuan sel atau hifa yang berbeda jenis, ada hifa positif dan hifa negatif. Nah, spora seksual dapat berupa zigospora, ascospora, dan basidiospora. Nah, ini dia gambar spora aseksual ya, jadi Sporangiospora dan Conidiospora, dan juga reproduksi aseksual pada jamur, yaitu ada yang melalui tunas dan ada yang melalui fragmentasi atau pemutusan hifa. Nah, ini perbandingan ya antara spora seksual dan spora aseksual. Gambar pertama ini adalah berbagai macam spora seksual seperti zigospora, ascospora, dan basidiospora. Sedangkan ini adalah gambar dari spora aseksual, yaitu Sporangiospora dan Conidiospora. Nah, berdasarkan cara reproduksi seksualnya, jadi kingdom fungi ini dibagi menjadi beberapa divisi. Ada divisi zygomicota, divisi ascomicota, divisi basidiomicota, dan divisi deuteromicota. Untuk pembahasannya nanti Miss akan berikan link ya, sehingga anak-anak bisa mengakses pembahasan lebih detailnya mengenai keempat divisi di kingdom fungi ini. Baiklah anak-anak, sekian yang dapat Miss sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang Miss jelaskan tadi anak-anak dapat mengerti ya. Kalau misalnya ada yang tidak dimengerti atau tidak dipahami, atau masih ada yang bingung, silahkan sampaikan pertanyaannya via kolom komentar ya. Terima kasih Miss ucapkan. Miss akhiri dengan para Santi. Om Santi 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 Om. Sampai jumpa anak-anak.